ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid As-Shaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya yang ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab tentang bersegera beramal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'a'malis salihah." Bersegeralah kalian wahai kaum muslimin dalam beramal saleh, beramal baik. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang nanti suatu zaman di mana ada fitnah, ujian, cobaan, yang mana ujian dan cobaan itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Bahwa nanti ada orang yang pagi harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sore harinya sudah menjadi kafir. Dan ada orang yang sore harinya beriman kepada Allah, kemudian pagi harinya dia kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebab tentang hal tersebut. Beliau katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual keimanannya dengan kenikmatan keuntungan dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. I'lamu. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Dunia ini hanyalah sebagai perhiasan, permainan senda gurau yang menipu kita semua.
Maka sudah sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dunia sebagai wasilah agar ia mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain tentang perkara usia manusia. A'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Ketahuilah bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek, sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu, dan sedikit sekali orang-orang yang melewati dari umur tersebut. Oleh karenanya hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, igtanim khamsan qabla khams. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika, yaitu kehidupanmu sebelum datang kematian di antara kita semua. Oleh karenanya, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan umur kita menjadi umur yang berkualitas, yang di dalamnya diisi dengan berbagai kebaikan amal saleh. Maka di antara amal saleh yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Allah katakan, wa anfiqu, belanjakanlah, infakkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua sebelum datang kematian dari salah seorang di antara kalian. Kemudian dia akan berkata dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, wahai Rabb, seandainya engkau berkenan mengembalikan aku kepada kehidupan dunia barang sejenak, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku termasuk orang-orang yang membelanjakan hartaku di jalanmu, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Hadirin, demikianlah penyesalan orang-orang yang ketika sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengembalikan kepada kehidupan dunia, dan di antara harapannya adalah menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang saleh. Hadirin, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tentang azab dan siksa Allah yang sangat pedih. Ingat tentang azab dan siksa Allah yang sangat pedih dan ancamannya di yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, khususnya bagi Anda para suami, para kepala rumah tangga, agar menjaga diri Anda, keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda daripada siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga-keluarga kalian semua daripada siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah kita, manusia, dan batu-batuan. Alaiha
malaikatun giladun shidad. Di dalamnya ada malaikat giladun shidad yang tidak punya perasaan belas kasih kepada kita, yang menampakkan wajah geram, marah, bengis kepada penduduk-penduduk neraka. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, agar kita terselamatkan daripada siksa api neraka ini, pentingnya kita meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa tubu ilallah wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah atas dosa-dosa yang selama ini telah kita perbuat. Min kabairidz dzunub, di antara dosa-dosa besar yang kita perbuat, atau min saghairidz dzunub, dosa-dosa kecil yang senantiasa kita sering lakukan. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini surga itu haq dan neraka itu haq, tentang nikmat dan kubur itu dan azab kubur itu haq, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini telah ia lakukan, berjanji untuk tidak mengulangi kembali dan menggantinya dengan kebaikan dan amal saleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal saleh yang kita lakukan itu dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Menyesal, berjanji tidak mengulangnya kembali dan mengganti dengan amal-amal kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di kesempatan khutbah Jumat yang barokah ini, khatib mengingatkan tentang satu waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, ketika kita berdoa di waktu tersebut, maka Allah akan kabulkan segala doa-doa kita, yaitu di hari Jumat. Para ulama ahli hadis menjelaskan, ada yang mengatakan duduk di antara dua khutbah Jumat. Ada juga yang mengatakan yaitu hari Jumat ba'da asar. Ini adalah di antara waktu-waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa-doa kita. Oleh karena itu hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah selama ini kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita maghfirah, ampunan sebelum kematian datang kepada kita semua, dan Allah lapangkan kubur kita, Allah bebaskan kita dari sisa api neraka, dan Allah kumpulkan kita fil jannatil firdaus, di dalam surga firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan tentang pentingnya waktu.
Beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka antal ayyam, sesungguhnya kalian itu hanya bilangan-bilangan hari, bilangan-bilangan waktu, bilangan-bilangan pekan, bulan, dan seterusnya. Idza dhahabal yawm dhahaba ba'duka, kalau waktu itu sudah berlalu, maka berlalu juga sebagian dari hidupmu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan setiap sisa umur kita bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habiskan harta kita untuk perjuangan Islam, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habiskan lisan-lisan kita, lidah-lidah kita, tidak henti-hentinya basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat, ketika dua kalimat ini kita baca, sesungguhnya kalimat tersebut ringan untuk diucapkan, namun sangat dicintai oleh Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman. Dan dua kalimat itu sakilatani fil mizan, berat sekali dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Senantiasa berzikir, basah lidah kita menyebut asma dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kita daripada akhir hayat yang buruk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ka firdaus wa na'udzu bika min adzabi jahannam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم